Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, selamat berjumpa kembali dengan kami bersama-sama mengkaji, mendalami, membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan ilmu Allah Subhanahu wa taala yang terkait dengan ilmu tauhid, di mana ternyata ilmu tauhid ini karena merupakan ilmu tertinggi yang terkait dengan zat Allah Subhanahu wa taala, dengan sifat Allah Subhanahu wa taala, dengan af'al Allah Subhanahu wa taala, dengan sifat-sifatnya, kita perlu memahaminya dengan baik sebagaimana yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dijelaskan oleh para rasul dalam sabda-sabdanya, dijelaskan oleh para rasul dalam sabda-sabdanya, sehingga kita perlu pemahaman satu persatu terhadap tema-tema dalam ilmu tauhid. Dan di sini kita membahas terus tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan ini tidak dilakukan untuk memahami zat Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita untuk memahami sifat-sifatnya, dan dengan mengenal sifat-sifatnya kita berharap bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap bahwa betapa maha agung Allah Subhanahu wa taala yang berbeda sama sekali dengan makhluknya apapun, dari sisi apapun, baik dari sisi zat, dari sifat, apapun dari sisi af'al. Pada pembahasan yang lalu kita sudah membahas tentang sifat ma'ani, yang sifat ma'ani ini merupakan sifat wujudiyah, sifat yang memiliki eksistensi yang ada pada zat Allah Subhanahu wa taala, yang memang pada dasarnya sifat ini ada beda dengan sifat salbiyah yang fungsinya adalah menegasikan hal-hal yang kekurangan dari zat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemarin sudah kita bahas tentang sifat kalam dan kaitannya dengan perdebatan para mutakallimin, juga tentang Al-Qur'an. Kemudian kita memasuki dua sifat terakhir tentang sifat sama dan sifat basar yang merupakan bagian akhir dari sifat ma'ani. Mari kita baca teksnya sebagai berikut. Kalamuhu wa sam'u wal ibsaru fa huwal ilahul fa'ilul mukhtaru. Berikutnya adalah sifat kalam, sifat sama dan sifat basar. Fahuwa al-ilahul fa'ilu al-mukhtaru. Maka dengan demikian, dengan sifat-sifat ma'ani ini, Allah Subhanahu wa taala al-ilahu merupakan Tuhan, al-fa'ilu yang mengerjakan segala sesuatu, al-mukhtaru dengan segala kebebasan, kehendak yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita coba lihat penjelasannya sebagai berikut. As-sam'u wal basar sifatani azaliyatan. Sifat sama dan basar ini adalah dua sifat yang azali, yang qadim seperti sifat-sifat yang lainnya. Yang kashifu biha jami'ul mawjudat. Di mana dengan sifat sama dan basar, kita sering menerjemahkan sama itu adalah mendengar, al-basar itu adalah melihat. Yang kashifu bihima jami'ul mawjudat. Di mana dengan sifat sama dan basar ini segala sesuatu dapat tersingkap bagi zat Allah Subhanahu wa taala, inkisyafan taman, dengan tanpa ada sesuatu pun yang tersembunyi. Wal inkisyafu bihima, dan mana ketersingkapan dengan sifat sama dan basar ini, yughayirul inkisyaf bil ilmi, berbeda dengan ketersingkapan dengan sifat ilmu. Kita tahu bahwa sifat ilmu itu di penjelasan yang lalu adalah al-inkisyaf at-tam lil mawjudat, gitu ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyingkap segala sesuatu, dan sifat ini sifat azali yang kasfi, bukan kasbi. Sebab kasbi itu didahului oleh jahal seperti sifat manusia. Adapun kasfi itu memang qadim dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Kama anna al-inkisyaf bi ihdahuma yughayirul inkisyaf bil ukhra. Sebagaimana ketersingkapan dengan sama dan basar juga tidak memiliki persamaan sama sekali. Nah, di sini disebutkan bahwa sifat sama dan basar ini sabitane bi ijma'i ahli al-adyan. Bahwa sifat sama dan basar ini dua-duanya sifat yang ada pada Allah Subhanahu wa taala, dan ini diakui oleh semua para penganut agama apapun. Mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha melihat dan Maha mendengar. Maha melihat dan mendengar sini adalah tentu tidak dengan anggota badan seperti kita dengan telinga atau dengan mata, tetapi bagaimana zat Allah Subhanahu wa taala bisa menyingkap segala sesuatu yang tidak ada tersembunyi apapun dari zat Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh sebab itu dengan sifat sama dan basar ini, maka kita sudah sampai pada pembahasan penutup bagi sifat al-ma'ani, dan
penulis buku ini menutupnya dengan kata-kata fahuwa al-ilahul fa'ilul mukhtaru. Maka Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang maha mengerjakan segala sesuatu yang dengan penuh kebebasan, bukan karena dipaksa dan bukan karena tadi itu menafikan sifat ilat, karena Allah Subhanahu wa taala memiliki iradah yang dengan iradahnya Allah bisa memilih melakukan apapun yang dikehendakinya sesuai dengan keagungan dan sifat kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang sesuai dengan keagungannya. Maka Allah Subhanahu wa taala bisa boleh melakukan apapun dalam kerajaannya, di alam raya, di jagat raya ini, yang dengan itulah Allah Subhanahu wa taala mencipta, meniadakan, melakukan A atau B, seperti dalam Al-Qur'an, kulla yaumin huwa fi sya'an. Dalam setiap saat, setiap hari Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berhenti mewujudkan iradahnya dengan kudrahnya, kemudian juga melakukan apapun yang sesuai dengan keagungan zat Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabbul Alamin, sebagai Al-Ilah Al-Ma'bud, sebagai Tuhan yang kita sembah, zat yang maha berbeda dari makhluknya apapun. Dari bayangan pun Allah Subhanahu wa taala mustahil memiliki kesamaan dengan makhluknya. Mudah-mudahan pembahasan penutup di sifat ma'ani ini memberikan penjelasan tambahan lagi kepada para pemirsa kaum muslimin sekalian, dan kita semakin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keagungannya dan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.